dengan anaknya, melainkan kisah antara ayah dengan anaknya, ya. Dan yang paling banyak diperintahkan, dinasehatkan, ya, oleh para ayah tadi yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ada Nabi Ibrahim kepada anaknya, Nabi Yakub kepada anaknya, dan seterusnya, adalah perintah untuk beriman kepada Allah dan perintah untuk menjaga sholat. Dan sudah kita bahas juga Bapak Ibu sekalian, mengapa sholat ini ditekankan sekali di dalam pendidikan anak-anak kita. Karena sholat, ya, yang sudah kita bahas kemarin, adalah satu-satunya, ya, bentuk agar seorang hamba tetap terhubung dengan Robnya, dengan Tuhannya. Maka, ya, sedari kecil Bapak Ibu sekalian, kita harus terbiasa mencoba untuk memberikan penghargaan kepada anak-anak kita, manakala mereka, ya, masih kecil sudah mau sholat, ya. Sebagaimana, ya, ngendikane Gus Bahak, ya. Gus Bahak niku pernah mengatakan, anak saya itu senang sholat karena anak saya, ya, kata beliau, setiap kali sholat saya beri penghargaan. Bagi Gus Bahak, anak-anaknya mau sholat itu adalah suatu prestasi yang luar biasa, melebihi prestasi-prestasi Bapak Ibu sekalian yang mungkin anak-anak itu dapatkan ketika dia sekolah, melebihi prestasi dari segi akademiknya. Karena sholat, ya, ini bentuk penghambaan seorang hamba kepada Robnya. Dan sholat juga Bapak Ibu sekalian adalah satu-satunya ibadah, satu-satunya kewajiban yang Allah tetapkan kepada seluruh hambanya dan tidak bisa digugurkan dengan suatu apapun. Niki kalau kita melihat, ya, Bapak Ibu, rukun Islam niku ada berapa? Ada 5, ya. Pertama apa? Syahadat, sholat, puasa atau zakat, ya. Puasa, zakat, nembe, haji, ya. Syahadat sudah jelas. Puasa Bapak Ibu sekalian, kalau tiang sudah sepuh atau sakit yang parah, maka kewajibannya bisa gugur, ya. Tidak lagi wajib berpuasa. Zakat demikian, Pak. Orang kalau tidak memiliki harta yang sampai nisab dan tidak mencapai haul, maka tidak diwajibkan untuk zakat. Haji apalagi, seseorang kalau tidak memiliki kemampuan untuk berhaji, maka tidak diwajibkan baginya untuk berhaji. Namun sholat Bapak Ibu sekalian, di dalam setiap keadaan manusia, bagaimanapun dia, ia tetap diwajibkan oleh Allah atas seorang hamba, okay? Masih sehat, maka sholatnya berdiri sempurna. Tidak sanggup berdiri Bapak Ibu sekalian, okay, karena mungkin, okay, yang imam lama atau lain sebagainya, maka boleh nopo? Duduk tidak sanggup, boleh mu'tamidan, boleh bersandar tidak sanggup, boleh sambil berbaring tidak sanggup, boleh menggunakan isyarat mata juga tidak sanggup, ya, sudah tidak bisa bergerak semuanya, hanya tinggal hatinya yang masih hidup, maka ia sholat dengan hatinya. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga sholat adalah perkara yang sangat penting. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini adalah jawaban dari sumpah, ya, yang telah Allah ucapkan, Allah firmankan di ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Apa isi jawabannya? Allah mengabarkan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi kabad, ya. Maka kalimat al-kabad Bapak Ibu sekalian memiliki banyak makna.
Makna yang pertama, kalimat al-kabad ini artinya adalah keselarasan, ya, atau kesempurnaan. Maka Allah mengabarkan dalam ayat ini, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sempurna, yang selaras, ya. Sebagaimana dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Dan di antara bentuk kesempurnaan penciptaan manusia, Bapak Ibu sekalian, yang disebutkan oleh para mufassirin adalah manusia ini, adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan anggota badan yang paling tinggi, Bapak Ibu sekalian, adalah apa? Kepala, Pak. Kepala kita. Kepala kita ini, Bapak Ibu sekalian, tidak sejajar dengan anggota badan manapun, dan ini berbeda dengan hewan. Mufassir mengatakan kalau kita melihat hewan, maka di sana hewan itu contohnya apa? Kucing misalnya. Kucing itu kepalanya, Pak, sejajar dengan apanya? Punggung, lebih lagi badan, lebih lagi, Pak, yang paling belakang sebelum ekor ada nyuwun sewu napa duburnya. Jadi bagian yang napa kita anggap sebagai bagian yang rendah tadi sama dengan bagian yang paling mulia, yaitu kepala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hewan ketika mereka ingin makan, kebanyakan pasti akan menundukkan kepalanya. Kucing itu kan kalau makan mesti napa? Nunduk. Ayam nggih sami. Meskipun kepalanya tidak sama dengan belakangnya, tapi kalau makan pasti menunduk. Nah, manusia, Bapak Ibu sekalian, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dalam keadaan demikian. Kita bisa makan tanpa harus menundukkan kepala kita ke tanah, dan kepala kita, bagian badan yang paling mulia, diciptakan oleh Allah tidak setara dengan anggota badan yang bisa dikatakan tidak mulia tadi. Maka Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, ini adalah perkara yang harus kita syukuri. Kemudian makna berikutnya dari firman Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Al-kabad artinya adalah al-masyaqqah, kesulitan, kepayahan. Dan ini Bapak Ibu sekalian adalah tafsir yang diambil oleh jumhur mufassirin, kebanyakan ahli tafsir, dan makna yang menjadi diambil untuk dijadikan arti di dalam Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Maka Allah mengabarkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah, dalam keadaan yang berat. Lalu kita bertanya-tanya, Bapak Ibu sekalian, kepayahan seperti apa yang dimaksud di dalam Al-Quran? Atau kepayahan seperti apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita, wahai manusia, hidupmu itu nanti akan dipenuhi dengan kepayahan, dengan kesulitan, dengan ketidakenakan, maka menjadi hal yang lumrah, Bapak Ibu sekalian, kalau hidup niku nopo, kalau kata orang-orang, banyak sambatnya, banyak mengeluhnya terkadang manusia, karena memang hidupnya sudah Allah atur untuk berpindah dari kepayahan menuju kepayahan yang lain. Maka mufassir mengatakan kepayahan pertama yang dialami oleh manusia adalah kepayahan di dalam penciptaannya. Mufassir mengatakan taratan fi batnil thumma zamanal irda thumma idza balagha fa fil qaddi fi tahsilil ma'ashi. Manusia akan merasakan kepayahan ketika ia berada di perut ibunya, dalam keadaan dikandung oleh ibunya. Dia akan merasakan kesulitan, Pak.
bergeraknya mboten bebas, makannya mboten bebas. Dia hanya bisa makan dengan apa yang dimakan oleh ibunya. Kalau ibunya makan makanan yang sehat, makanan yang baik, maka dia makan makanan yang baik. Kalau sebaliknya, maka dia pun juga akan memakan sebaliknya. Dia tidak bisa memilih. Lalu tempatnya sempit, tidak bebas. Kemudian ketika dia dilahirkan ke dunia, ia menemui kesulitan yang berikutnya, kepayahan yang berikutnya, berupa nopo? Kepayahan ketika masa pertumbuhan. Harus ini, harus itu, dan lain sebagainya. Kemudian ketika beranjak dewasa, Bapak Ibu sekalian, ia merasakan kepayahan yang lebih payah lagi, yang lebih berat lagi. Di sini dikatakan fi tahsinil ma'ashi, kepayahan dalam mencari rezeki, kepayahan dalam mencari pekerjaan, dalam bekerja keras, menghasilkan uang, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ia meninggal dunia, Bapak Ibu sekalian, ternyata kepayahannya tidak selesai. Ia masih harus diletakkan di liang lahat yang sempit. Hanya berapa meter nih Pak? 1,5 meter nih. 1 kali 2 meter. Dia tidak bisa memilih Pak, di mana ia akan dikuburkan. Ia bahkan tidak bisa memilih, Bapak Ibu sekalian, di mana ia akan diwafatkan oleh Allah. Kita nggak bisa milih mau mati di Pacitan atau di Jogja atau di Madinah, di Makkah. Kita mboten saged milih. Dikuburkan dimanapun kita tidak bisa memilih. Bahkan meninggalnya karena apa, itu pun kita tidak bisa memilih, Bapak Ibu sekalian. Maka hal ini membuktikan bahwasanya hidup kita manusia itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan kepayahan. Maka bukanlah hal yang asing, Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin ada di antara kita yang mengeluh, ya Allah, hidup kok makin lama makin berat, harga-harga naik dan lain sebagainya. Maka di ayat ini Allah sudah mengabarkan kepada kita, memang wahai manusia, engkau akan diciptakan dalam keadaan kepayahan. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hendaklah orang-orang yang beriman saling menasihati, saling menguatkan dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Karena hidup yang kita jalani ini, Bapak Ibu sekalian, membutuhkan kesabaran demi kesabaran dalam menghadapi setiap masalah yang akan datang. Kemudian kepayahan berikutnya adalah kepayahan dari segi taklif. Taklif niku napa? Dari segi manusia mengemban amanah dari Robnya. Maka mufasir mengatakan, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, yukabidu syukra ala sarra wa sabra ala dharra wa yukabidul mihan fi ada'il ibadat. Manusia ia akan merasakan kesulitan, dipaksa untuk bersyukur ketika mendapatkan kesenangan, dan merasakan yang berat juga untuk bersabar ketika ditimpa kesulitan. Mungkin ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, lah bersyukur itu kan mudah? Jawabannya tidak, Pak. Banyak di sana, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang ketika Allah berikan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, harta yang melimpah, tingginya jabatan, tapi belum tentu Allah berikan juga rasa syukur di sana. Belum tentu ia mau bersyukur. Maka ini menunjukkan bersyukur itu berat. Maka sabar ketika menghadapi musibah itu juga sama beratnya. Kemudian kepayahan yang berikutnya adalah wa yukabidul mihan fi ada'il ibadat. Menahan, menanggung kesulitan, kepayahan yang ia hadapi ketika ia melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyuruh untuk sholat, maka ia harus sabar.
untuk menempuh ya jalan menuju ke masjid. Allah perintahkan untuk berpuasa Bapak Ibu sekalian, maka manusia harus kuat, harus siap menanggung nopo payahnya menahan rasa lapar. Zakat nggih, harus menanggung payahnya untuk mengeluarkan Pak, menginfakkan harta yang telah susah payah ia kumpulkan. Maka semua tadi Bapak Ibu sekalian adalah hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat yang menghiasi seluruh kehidupan manusia. Kemudian kepayahan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah wa huwa fil akhirah. Kepayahan ketika manusia tadi sudah berada di akhirat. Fal mautu wa musa'alatu malaki wa dhulmatil qabr, ya. Setelah nanti ya ia meninggal dunia, ia akan merasakan ya kepayahan ketika nopo ditanya oleh malaikat penjaga kubur, kemudian merasakan kegelapan di dalam kuburan. Kemudian ketika ia dibangkitkan, ia akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba Bapak Ibu sekalian, ketika ia sudah mulai dihisab, ditanya oleh Allah tentang apa yang ia kerjakan ketika ia hidup di dunia, maka Rasul mengatakan itu sama saja ia sudah mulai merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul bersabda, man nukis udzib. Barang siapa yang dinukis, nukis niku napa? Sudah mulai diajak berbicara. Wahai hambaku, kamu bagaimana mencari uangnya, bagaimana ibadahnya? Sudah mulai ditanya Bapak Ibu sekalian. Meskipun mungkin ia bisa menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar, itu ya tetap merupakan bentuk siksaan. Maka di antara kenikmatan yang sangat mulia Bapak Ibu sekalian adalah yadkhulul jannah bighairi hisab, masuk ke surga tanpa dihisab, masuk ke surga tanpa harus ditanya-tanya terlebih dahulu. Pokok oh jenengan langsung masuk. Ya, itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan ini kita menyadari bahwasanya hidup ya, tadi berpindah dari satu kesulitan menuju ke kesusahan yang lain. Lalu ada pertanyaan, kemudian apa yang disebut dengan kebahagiaan di dunia itu? Nggih. Kan kita pasti pernah dengar nggih, hidup bahagia dunia dan akhirat. Sekarang pertanyaannya, hidup bahagia itu apa, Pak? Niki mau dijawab atau telepon niki, Pak? Jawab sendiri. Nggih. Bapak Ibu sekalian, kita kalau ditanya atau bertanya kepada orang-orang apa kebahagiaan itu, saestu Pak, jawaban masing-masing dari kita pasti berbeda-beda. Orang yang sakit bertahun-tahun Pak, ketika ditanya bahagia itu apa, ia pasti akan menjawab, bahagia adalah ketika saya sehat. Orang yang kelaparan Pak, tidak ada yang dimakan, ditanya apa itu bahagia, dia akan menjawab, bahagia adalah ketika saya bisa makan. Maka tadi mufasir tadi yang kita sebutkan tadi, Imam Fakhruddin Ar-Razi itu mengatakan, sejatinya di dunia ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang namanya kelezatan yang sifatnya mutlak. Makan misalnya Pak, kenapa makan itu enak Pak? Karena lapar. Maka beliau mengatakan tidak ada yang namanya kelezatan yang mutlak, yang ada hanyalah berhenti dari rasa sakit.
Yang ada hanyalah berpindahnya seorang manusia dari keadaan yang sulit, yang payah, menuju keadaan yang tidak payah. Maka makan ini Bapak sekalian akan terasa nikmat manakala kita lapar. Cobi jenengan sudah kenyang, perut sampun kembung, ditawari ayam goreng pun boten napa nek bahasa Jawa nih, boten kolu, sudah tidak lagi mau. Padahal niku napa tadi? Nikmat kita sebut, tapi tidak bisa merasakan kelezatannya. Kenapa? Karena sudah tidak lapar. Lalu napa? Sehat. Kapan orang benar-benar bisa merasakan kelezatan, kenikmatan sehat? Ketika ia sakit. Kapan orang merasakan kenikmatan haus? Kok haus? Kenikmatan minum ketika ia sangat haus. Maka orang yang berpuasa, Pak, ketika berbuka, nikmatnya niku ketika makan dan minum berbeda dengan orang yang tidak berpuasa. Karena pas puasa kita dalam keadaan yang lapar. Sehingga Bapak Ibu sekalian, timbangan kebahagiaan masing-masing dari kita di dunia ini berbeda-beda. Maka seorang penyair dari Mesir itu membuat syair yang sangat baik yang berbunyi, saghirun yashtahil kibara wa syaikhun wadda law sahura wa khalin yashtahi amala wa dhu amalin bihi dhajira wa rabbul mali fi ta'abin wa fi ta'abin man iftaqara wa dhul awladi mahmumun wa talibuhum qad infatara wa man faqada al jamala syaka wa qad yashkul ladhi buhira fahal hum haru ma'al aqdari am hum hayyarul qadara. Seorang penyair dari Mesir, beliau membuat puisi, gubahan-gubahan di dalam bahasa Arab yang membahas tentang sebenarnya kebahagiaan manusia itu apa. Maka ia memulai syairnya Bapak sekalian dengan ucapannya, saghirun yashtahil kibara wa syaikhun wadda law saghura. Saghirun, anak kecil, orang yang masih kecil, yashtahil kibara, berangan-angan Pak untuk menjadi orang dewasa. Karena menurut mereka Pak, orang dewasa ini lebih bebas, tidak diatur-atur. Dulu kita pas masih mondok Pak, niku nek melihat ustad, wah niku iri Pak. Kapan ya aku jadi ustad? Boleh megang HP, boleh naik motor, keluar komplek bebas, tidak lagi ada peraturan yang mengikat. Maka syaghirun yastahil kibaro, anak kecil berharap untuk segera dewasa. Karena menurut ia, kebahagiaan akan ia dapatkan ketika ia dewasa. Ia lebih bebas, lebih dan segala macamnya. Tapi ternyata Bapak sekalian, wa syaikhun wadda law sahura, orang-orang yang sudah tua, yang sudah berumur, sudah dewasa seperti kita, wadda law sahura, sangat berharap untuk menjadi kecil lagi. Ternyata setelah dewasa merasakan banyak tanggungannya, tanggungan tanggungan anak-anak, tanggungan keluarga, cicilan, tanggungan mencari nafkah dan lain sebagainya. Melihat anak kecil iri Pak, wah niki kok anak cah cilik niki penak uripe kaya nggak ada masalah, main-main bebas. Padahal yang anak kecilnya Pak dalam hati mengatakan, oh, bapak kayak enak tenan, megang HP bebas, tidur siang nggak ada yang nyuruh-nyuruh. Nah, nek masih kecil kan, ayo le tidur siang, ayo le mandi, makan. Nah, orang dewasa bebas. Ternyata Pak, keduanya saling menginginkan kebahagiaan yang berbeda. Yang kecil pengen dewasa, yang sudah dewasa pengen kecil. Kemudian beliau melanjutkan syairnya, wa khalin yashtahi amala. Khalin niku orang yang tidak memiliki kesibukan, orang yang tidak bekerja, yashtahi amala, sangat-sangat berharap Pak untuk mendapatkan pekerjaan.
karena ia merasakan kepayahan, merasakan napa nggih, cobaan yang berat nggih, ketika ia tidak bekerja. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, wadhu amalin bihi dhajira, orang yang sudah punya pekerjaan nggih sambat tentang pekerjaannya. Walah kok ngantore lama bener, ini kok tugas dari ini banyak sekali. Ini kok ada shift malam, shift pagi. Mengeluh mboten Mbak? Mengeluh, merasakan capek mboten Mbak? Capek. Jadi nganggur capek, bekerja juga capek. Dua-duanya ternyata sama-sama memiliki kepayahan yang sama-sama merasakan kesulitan. Kemudian warabbul mali fi ta'abin, orang yang memiliki harta, Rabbul mal, orang yang punya banyak harta, fi ta'abin, merasakan kelelahan, banyak pikiran, Mbak? Mikir, ini bisnisku gimana ya? Ini uangku kok nggak nambah-nambah? Ini bagaimana caranya? Ini itu, banyak yang dipikirkan. Wa fi ta'abin maniftaqara, orang yang fakir, orang yang nggak punya uang juga merasakan napa? Keberatan yang sama. Kalau orang yang kaya tadi Pak pusing karena memikirkan uangnya, yang fakir pusing karena tidak ada yang dipikirkan, karena tidak ada uangnya. Keduanya sama-sama pusing. Wadzul auladi mahmumun, dzul aulad, orang yang memiliki anak-anak, orang yang memiliki keturunan, sudah punya anak cucu, mahmumun, humum niku napa? Kegelisahan. Ia akan merasakan kegelisahan, gelisah Pak, bagaimana membiayai anak-anak ini sampai nanti besar, bagaimana masa depan anak-anak ini. Mikirnya banyak Pak. Maka orang-orang tua panjenengan ini pasti relate, mikir mboten Pak kali anak-anaknya. Mikir gelisah. Bapak saya pun demikian, kadang berdiskusi dengan saya, itu nanti gimana ya adik-adikmu, gimana banyak pertanyaan-pertanyaan umum, kegelisahan, kepayahan yang dirasakan oleh orang yang punya anak. Ternyata sebaliknya Bapak Ibu sekalian, wa talibuhum qadin fatara, orang yang tidak punya anak juga merasakan kepayahan karena tidak segera memiliki anak, tidak segera memiliki keturunan. Wa man faqadal jamala syaka, orang yang kehilangan ketampanannya, kecantikannya, nek bahasa anak mudanya insecure, kurang percaya diri. Nek kurang ganteng insecure, kurang cantik insecure. Maka perawatannya macam-macam Pak. Sabun mukanya beli nggak tahu berapa. Buatan ngetasnya kalau setunggal. Perawatan mukanya, facial dan segala macam. Karena ia merasakan kalau jadi orang yang kurang tampan atau kurang cantik, ya itu tidak enak. Tapi ternyata waqad yashku alladzi buhira, orang yang cantik dan tampan itu pun juga sambat, mengeluh karena ketika dia cantik, dia tampan, mungkin banyak yang suka, akhirnya privasinya tidak sebebas orang lain. Orang yang tidak punya jabatan mengeluh pengen dapat jabatan, orang yang punya jabatan juga mengeluh karena jabatannya tadi membuat ia tidak sebebas orang biasa. Para artis-artis niku Pak, artis yang ganteng, cantik niku, itu tidak bisa Pak ke pasar sendirian, seperti kita bebas, mesti harus ada yang mendampingi, harus pakai masker, harus pakai kacamata, tidak sebebas orang biasa. Maka kemudian penyair tadi melontarkan sebuah pertanyaan, pertanyaan yang harus dijawab oleh masing-masing kita Pak. Dia berkata, fahalhum haru ma'al aqdari amhum hayyarul qadara.
Jadi sebenarnya mereka ini bingung, okay, merasa bingung dengan takdir yang menimpa mereka, ya, atau takdir itu sendiri yang tidak ia terima, yang tidak mereka terima dengan lapang dada tadi, yang membuatnya menjadi bingung. Anak kecil tidak terima menjadi anak kecil, pengen dewasa. Orang dewasa sedih atau payah pengen menjadi anak kecil, kan akhirnya Pak bingung, ya, sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang dewasa, pengennya menjadi anak kecil. Ditakdirkan oleh Allah punya anak, ya, berat. Ditakdirkan oleh Allah tidak punya anak, sama, itu pun berat. Masing-masing dua kubu tadi Bapak Ibu sekalian saling melihat kebahagiaan dari sudut pandang yang berbeda. Oke. Maka kemudian pertanyaan yang tadi kita tanyakan di awal, sebenarnya kebahagiaan di dunia itu apa, Pak? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, yang akan kita bahas. Kita bahas. Ini karena sudah bunyi, insya Allah pekan depannya lagi, Bapak Ibu sekalian, karena ini jawabannya cukup panjang. Sebenarnya kebahagiaan itu apa, Pak? Maksudnya kebahagiaan di dunia itu apa? Yang diidam-idamkan, yang harus diusahakan oleh setiap dari kita. Karena tadi pas ditanya bahagia itu apa, berbeda-beda. Anak kecil pengenin yang cepat besar, orang besar pengennya kok malah jadi anak kecil. Orang yang sakit bahagia itu ya sehat. Orang yang sehat ditanya, Pak, bahagia itu apa? Jawabannya berbeda lagi, dan seterusnya. Ya. Orang yang sudah orang yang masih jomblo, belum menikah, ya, pengen nikah, Pak, ditanya apa itu bahagia? Bahagia kalau saya sudah menikah. Ternyata pas sudah menikah, ruwet. Ya, maksudnya bukan ruwet, maksudnya juga banyak masalahnya, tidak benar-benar bahagia. Maka apa itu bahagia yang sebenarnya? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpenting, ya, sebelum kita akhiri, karena kita sudah sadar bahwasanya Allah mengabarkan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi kabad, kami menciptakanmu wahai manusia dalam keadaan kesukaran, kepayahan. Maka mari kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian menguatkan, saling menguatkan sabar di antara kita. Karena hidup ini Bapak Ibu sekalian, bagaimanapun kita menjalaninya akan tetap bertemu dengan masalah. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita menghadapi ketika masalah itu datang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurangnya maka datangnya dari saya pribadi dan dari setan. Jika ada benarnya, ada manfaatnya, maka itu semata-mata atas taufik izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.